Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-barakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bi Quraisyin ila bihim rihlatas sita'i wasyayf falyabudu rabb hadzal bait. Amma ba'du. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika syakirin amma ba'du. Pertama-tama sebelumnya acara dimulai, terlebih dahulu yang saya hormati khusus kepada Shahibul Bait Bapak Kepala Suku, Bapak Ketua RW 05 yang dalam sambutannya tadi maksud dan tujuannya nggak disebut, lupa. Acaranya syukuran. Mudah-mudahan Bapak Ketua RW kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, terutama dalam membina dan membimbing warga masyarakatnya khususnya RW 05. Amin. Dan juga yang saya hormati para guru-guru kita, para asatidz, Ustaz Haji Badudin, Ustaz Haji Syafei, Ustaz Safarudin, Ustaz Nemit, Ustaz Yayat, juga Ustaz Afan, dan para jamaah sekalian. Tidak lupa para tokoh-tokoh kita, Bapak Teguh, Bapak Haji Sunta, Haji Wacin, Pegondrong ada Pegondrong, Pak Budi, yang walaupun ada di tempat gelap, tidak lupa yang saya hormati juga. Para jamaah sekalian juga ini tidak lupa pula kepada rombongan yang dari seberang, baik dari pihak desa, juga dari Bang Aris keluarga, bahwa malam ini adalah malam acara syukuran ya Pak RW, syukuran selamatan rumah, syukuran, pokoknya semuanya hajat-hajat Syahibul Bait selalu senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya acaranya acara pengajian malam Rebo gitu. Sementara Pak RW Tidin cuma hari pengajian malam Rebo, nggak tahu maksud dan tujuannya. Ya. Memang kalau di bulan ini adalah bulan Safar Pak RW. Bulan Safar itu bulan dimana nanti pada akhir Rabu itu ada yang namanya Rebo Wekasan, turun berbagai macam penyakit, bahkan sial, apes, pokoknya banyaknya di bulan Safar. Kadang-kadang banyak sial di bulan Safar. Insya Allah nanti bulan Rabiul Awal itu bulan yang penuh dengan keunggulan. Iya. Kadang-kadang hidup di bulan Safar itu banyak dikerjain orang kan, ya. Bulan Safar hati-hati. Ya, seperti jamaah pengajian malam Rebo, sering ngaji ke sini nggak taunya PRW syukuran. Ini jamaah malam Rebo karena prank nih tadi, prank sama PRW. Tapi insya Allah mudah-mudahan maksud dan tujuan kita hadir di majelis taklim ini sedikit yang dapat saya baca, insya Allah menjadikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dua roda dan telah datang satu riwayat. Annal kiramal katibin, sesungguhnya malaikat yang dinamakan malaikat kiramal katibin. Malaikat kiramal katibin ini dua malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malakani, dua malaikat, di mana dua malaikat ini ahaduhuma ayyaminiha yaktubul hasanah. Dua malaikat ini yang pertama ada di sebelah kanan, yang tugasnya adalah yaktubul hasanah, mencatat amal kebaikan. Wal akharu ayyasarihi yaktubus sayyi'ah. Dan malaikat yang kedua ada di sebelah kiri, yang tugasnya adalah mencatat amal keburukan. Faida jalasa, dan apabila si hamba duduk, qa'ada ahaduhuma ayyaminihi wal akhar,
maka dua malaikat itu ada di samping kanan, di samping kiri, yang disebut malaikat kiroma katibin. Malaikat yang di kanan mencatat amal kebaikan, malaikat yang di kiri mencatat amal keburukan. Begitu juga faida masya, apabila seseorang jalan, yamsi ahaduhuma khalfuhu, maka dua malaikat pun berjalan di sebelah kanan, wal akharu amamahu. Cuman kalau pada saat jalan, yang tadinya ada di sebelah kanan ada di depan, yang tadinya di sebelah kiri ada di belakang. Selalu malaikat ini mengikuti si hamba. Wa idza nama, dan apabila tidur, qoma ahaduhuma, apabila kita dalam keadaan tidur, maka berdiri dua malaikat itu inda ra'sihi, yang satu ada di atas kepala kita, wal akharu inda rijlihi, yang satu lagi malaikat mencatat keburukan ada di sebelah kaki. Berdiri dua malaikat. Jadi dua malaikat ini la yufariqanihi, tidak pernah berpisah dari jasad kita, kecuali illa inda jima wa inda qadai hajat, kecuali pada saat kita bersetubuh sama istri, malaikat ngejauhin. Wa inda qadai hajat, dan ketika kita buang air kecil, buang air besar, malaikat yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan, dia menjauh dari kita. Selain daripada itu, semuanya kita disertai oleh dua malaikat. Kemarin udah kita bahas, Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan dunia, di mana dunia ini diperintahkan oleh Allah, silahkan kalian kelola, silahkan kalian nikmati, silahkan kalian makan rizki yang ada di alam dunia. Cuma dari mulai Nabi Adam sampai hari ini tidak ada permasalahan yang bisa diselesaikan satupun. Sementara dari mulai Nabi Adam sampai hari ini, tugas dua malaikat ini selalu mencatat amal kebaikan dan amal keburuk. Ini sampai hari ini nih, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini tidak ada permasalahan yang bisa diselesaikan oleh manusia. Karena apa? Dunia ini bukannya tempat penyelesaian. Dunia ini bukan untuk menyelesaikan. Dunia ini memang tempat bermasalah. Masalah adanya di alam dunia, penyelesaiannya nanti di alam akhirat. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ingat, kita harus beriman dan harus percaya bahwa di kiri kanan kita ini selalu ada malaikat yang namanya malaikat mukarramil katibin, kiroman katibin. Pada saat kita tidur, malaikat ada di kepala kita, yang satu ada di kaki kita, menjaga jasad kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Percaya kita, di samping kiri kanan kita ada dua malaikat, sehingga saking dijaganya di jiwa kita sama malaikat, sampai-sampai semut, ular, kodok, kalau kita lagi tidur bagian kita bau, itu kodok gak bakal nyamperin. Walaupun bapak tidur dadir, ngiler, kertas makan jengkol, siang ngiler bau, apa ada semut yang nyamperin? Gak ngiler, gak ada. Semut kali nyamperin ke mulut bapak, ngegulung ngiler kita, dijaga oleh dua malaikat. Nih, dikelilingin kita sama malaikat. Jadi ini jamaah sekalian, kembali lagi, dunia ini adalah bukan tempat penyelesaian masalah. Dunia ini memang selalu bermasalah. Dunia ini adalah permainan, tetapi jangan pernah main-main dengan dunia. Karena apa? Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Karena setelahnya alam dunia, pasti kita akan menghadapi alam yang kedua, yaitu alam akhir, di mana alam akhirat ini mempunyai aqsam tsaniyah, dua fungsi. Fungsi yang pertama, alam akhirat ini adalah menunjukkan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan fungsi yang kedua adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai waktu hidup kita di alam dunia. Akan diselesaikan.
Nanti di alam akhirat itu semuanya akan diselesaikan. Contoh, andaikan kita punya hutang puluhan juta, belum diselesaikan, entah itu orangnya kabur, entah orang yang nggak mau bayar, entah orang itu mati. Selesaikan masalah kita hutang dengan mati, selesaikan masalah kita dengan kabur, tetap akan ada keadilan di alam akhirat. Karena di alam akhirat itu ada alam yang ada namanya hisab dan mizan, ada perhitungan dan ada pertimbangan. Contoh, sekarang orang punya utang 10 juta, mati. Yang dipinjemin duitnya belum bayar, belum merasa dibayar, yang minjem duit juga belum bayar, mati dua-duanya. Satu ketika akan dipinta keadilan di alam akhirat oleh Allah Subhanahu. Ditagih. Karena alam akhirat ini alam keadilan. Ya Allah, memang saya benar punya utang mau Bapak RW 10 juta, tapi sekarang di sini nggak punya duit. Di alam akhirat nggak ada duit, Pak. Di alam akhirat nggak ada yang namanya uang. Tapi bagaimana bayarnya? Itu dibayarnya dengan amal ibadah baik kita selama hidup kita di alam dunia, diperhitungkan, Pak. Naudzubillah ini. Makanya mari mudah-mudahan semoga kita semuanya di alam dunia ini bisa menyelesaikan, ya. Jadi setiap yang salah di alam dunia ini pasti akan mendapatkan hukuman. Setiap orang yang salah akan mendapatkan hukum. Terus kita berbuat salah di alam dunia tapi belum dapat hukuman, entah itu hukuman penjara, entah itu hukuman apa, tapi tetap keadilan Allah akan menghukum orang yang salah apabila pulang ke alam akhirat. Jadi jika kita nanti pulang ke alam akhirat belum bisa membayar hukuman kesalahan kita, maka kelak di kemudian hari akan ditagih atas kesalahan kita di yaumil akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari berbagai macam kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak masalah-masalah kita ini diantaranya hutang. Dan juga contoh 2, setiap anak yang baru saja kita dilahirkan tentu kedua orang tua ini menyayangi, merawat, mendidik, memberikan pendidikan agama dan sebagainya, memberikan pakaian, memberikan makanan, dikasihani. Itu adalah sudah menjadikan kudrat seorang ibu dan bapak. Tetapi tidak sedikit di zaman sekarang orang yang punya anak menelantarkan anaknya. Tidak sedikit orang yang punya anak tidak pernah mau mendidik anaknya. Tidak sedikit orang yang mempunyai anak nggak tahu di mana anak gua sekarang adanya. Bahkan tidak sedikit juga anak tidak mengenal siapa bapaknya. Maka kelak di kemudian hari, apakah itu bukan hutang? Apakah itu bukan masalah? Apakah itu bukan kesalahan yang sampai hari ini belum kita tebus? Maka dikala pulang ke negeri akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut keadilan. Nanti akan ditegur, mencari anak kita di alam akhirat. Kalaupun saja orang tuanya ibadah, begitu di alam akhirat kata Allah, lihat tuh bapakmu ada di surga. Tentu insya Allah anaknya bisa diajak ke surga. Kalaupun saja sampai hari ini anak yang belum pernah melihat seorang ayahnya terlalu hidup di alam dunia bermaksiat, di alam akhirat bertemu, tiba-tiba orang tuanya ada di neraka, mungkin anaknya bersama-sama di neraka. Naudzubillah ini. Nah ini, makanya ini masalah-masalah ini sampai terus. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jaga anakmu daripada api neraka. Jadi ini sekecil apapun keadilan sampai kecintaan, rasa cinta kita sama anak di alam dunia, karena kita tidak pernah peduli sama anak, tidak pernah peduli sama keturunan, maka di akhir kemudian akan dituntut keadilan di hadapan Allah oleh anak kita, meminta keadilan kepada Allah Subhanahu. Contoh lagi, lumrahnya di Indonesia
kalau bujang kawin sama perawan. Bener nggak? Kawinnya bujang sama perawan. Tapi nggak sedikit di zaman sekarang ini ada yang belum merasain perawan. Nggak sedikit. Tidak sedikit perawan yang belum merasain bujang. Dan tidak sedikit juga bujang yang belum kawin-kawin aja udah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala, wahai para bujangga, wahai para hambaku yang janda, yang laki-laki belum pernah ngerasain perawan, yang perawan belum pernah ngerasain perjaka, Allah menjanjikan ngebadem perawan di surga. Dijanjiin oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal pilih, jangan khawatir. Karena apa? Allah ini adil. Nanti di alam akhirat Allah ini akan menciptakan keadilan. Jadi patokan buat kita mudah-mudahan nih, agar supaya kita semuanya selalu senantiasa mendapatkan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini kita sering membaca ayat-ayat Al-Quran. Hidup patokan kita itu adalah 3, agar supaya hidup kita ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Yang pertama, falyabudu rabb hadzal bait. 1 ayat tuh. Falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadzal bait yang mempunyai Baitullah. Beribadahlah kita kepada Allah yang mempunyai Baitullah. Itu 1. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju', berilah makanan kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Insya Allah dengan alladzi at'amahum min ju', insya Allah kita akan selalu mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu. Dan yang nomor ketiga, wa amanahum min khawf, bebaskanlah manusia daripada rasa takut. Wa amanahum, aman. Jangan orang ditakut-takutin mulu, ditakut-takutin. Awas lu kalau nggak mau ini neraka lo. Awas lu banyak duit kalau nggak mau zakat ntar lu neraka lo. Udah jangan ditakut-takutin. Wa amanahum min haub. Ya, wa amanahum min haub. Bijaksana kita, bebaskan manusia ini daripada yang sekira-kira menakutkan. Terutama apalagi ngajar ngaji sama orang bodoh, jangan ditakut-takutin mulu. Ajak mah ya, ajak pelan-pelan, jangan ditakut-takutin ya. Insya Allah kalau seorang pengajar ngaji, ustadz, kiai, ngajinya dengan nakut-nakutin, galak dah. Satu ketika itu orang bodoh mau nanya, dia takut ustadz mau galak. Takut mau nanya hukum, padahal banyak banget yang ditanyain. Berhubung ustadznya galak, ustadznya keras, mau nanyain juga nggak sanggup. Nah ini akibat apa? Nggak ada sifat wa amanahum min haub, tidak pernah membebaskan rasa takut kepada orang awam. Insya Allah. Kenapa? Hidup kita ini di alam dunia adinun nasihat, sesama agama itu harus saling memberikan nasihat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam Rabu ini semoga ada di dalam naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta yang kita miliki, anak dan keturunan kita yang kita miliki selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kedua inilah, anak sama harta lah yang akan menjadikan fitnah dunia. Dengan anak hidup kita bisa jadi jatuh, bisa jadi naik pangkat. Dengan harta hidup kita bisa jadi jatuh, bisa naik pangkat. Ini innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang jelas, yang penting kita semuanya selalu senantiasa menjalankan syariat-syariat jalankan sholatnya, jalankan ibadahnya, jalankan puasanya, jalankan munggah hajinya, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan nih kita doa-doakan para jamaah kita, khusus ini anak-anak muda, tim-tim hadroh, semoga diberikan istiqomah. Karena anak-anak muda yang beginilah subhanallah yaum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah penerus di masa yang akan datang.
Karena kalau udah tua mah nggak ada udah ada kemampuan. Kemampuannya orang tua mah tiba ngambek nyedek tenaga migak, ngambek doang gede ya, kemampuan nggak ada. Semuanya ada di bawah naungan anak muda. Anak muda inilah harus yang semangat, terutama dalam syiar Islam ya, harus berani, cuma beraninya karena Allah. Mudah-mudahan jamaah sekalian sedikit yang dapat saya sampaikan dalam acara tasyakuran dari Bang Aris, garis miringnya Bang Penjol, juga Bapak RW yang mempunyai hajat, mudah-mudahan sodakohnya baik berupa tenaga, pikiran, harta, semuanya selalu senantiasa mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan selalu menjadikan nasihat khususnya buat diri saya, umumnya kepada jamaah semua. Semoga kita ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup doa kepada Amin Al-Kiram Ustaz Haji Badruddin, tafadhal maskur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim ala tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afina ma wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asna'ta nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yas'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma astur auratina wa amir ra'atina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.